Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Saya absen dulu ya. Ya. Halmawati Saputri, Hadir, Bu. Safal, Hadir, Bu. Wadisri Herdianti. Hadir, Bu. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, Bu. Ada yang sudah tahu makhluk hidup dan lingkungannya itu apa? Tidak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Seperti yang diketahui bahwa ada makhluk hidup sendiri di alam kehidupan ini, tetapi selalu terjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup tersebut. Lingkungan hidup adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, dan flora dan fauna. Dan mereka tumbuh di tanah dan di dalam lautan. Terus makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Semua makhluk menjalani hidup dengan semua kegiatannya, akan tetapi dengan lingkungan makhluk hidup bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Makhluk hidup harus memakan, minum, melakukan kegiatan, semua memerlukan lingkungan. Terus populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang dimaksud sejenis yaitu mempunyai persamaan sifat, morfologi, dan fisiologi, dan dapat mengadakan perkawinan secara alamiah, menghasilkan keturunan, contohnya populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, dan populasi gajah. Dan 3. Komunitas adalah kehidupan bersama antara makhluk hidup, terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Misalnya, komunikasi tersusun dari 2 atau lebih populasi, dan komunikasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu komunikasi akuatik dan komunikasi terestrial. Terus ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik, contohnya yaitu suhu, kelembapan, sinar matahari, dan mineral. Lanjut, ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya secara alami, contohnya danau, sungai, padang rumput, padang pasir, dan hutan. Sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat, contohnya sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Lanjut, kita ke biosfer. Kesatuan berbagai ekosistem yang meliputi semua organisme dan lingkungan yang berinteraksi untuk berlangsungnya tersebut biosfer. Dapat disimpulkan biosfer adalah permukaan bumi di mana semua makhluk hidup dapat melangsungkan semua kehidupannya, contohnya bumi tempat tinggal kita. Terus rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang menggambarkan peristiwa makan makanan antara makhluk hidup. Produsen adalah penghasilan bahan makanan untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Produsen dalam rantai makanan tumbuhan berperan sebagai produsen tumbuhan mampu membuat makanan sendiri. Terus sekian dari saya, mungkin ada yang belum dimengerti. Mengerti, Bu. Oke, jika saya mengerti, saya akhiri dengan kesimpulan pada hari ini. Jadi, rantai makanan memiliki banyak peristiwa bagi lingkungan hidup dan sekitarnya, dan kehidupan laut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.